Mungkin untuk sekarang sih saya teman-teman ada penjelasan tentang mungkin perkenalan soal AWS ya. Ini yang kemarin ada di share untuk modulnya. Kita masuk ke dasar isi dulu aja. Ini perkenalannya untuk modul 1. Ini ada apa sih AWS itu dan bagaimana kita interaksi dengan AWS. Lalu proteksi untuk akun-akun root, seperti ya kita kan kalau misalnya daftar itu menggunakan email, dan proteksi untuk akunnya itu seperti apa, best practice-nya. Terus kedua kita kan menjelaskan tentang compute. Itu compute itu ya compute as a service, itu yang dari di AWS. Terus di AWS juga memiliki container service, itu menggunakan compute juga, dan serverless-nya untuk di AWS. Lalu untuk ketiga networking. Di sini akan kita menjelaskan tentang VPC dan VPC routing, lalu security-nya seperti apa sih di VPC itu. Lalu keempat tentang storage di AWS. Ini di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe storage dari AWS itu apa aja. Lalu ada di sana kan ada fast storage, opsi-opsinya ada fast storage, block storage, object storage itu apa sih? Nanti saya akan menjelaskan tentang itu. Sebenarnya di sini ada beberapa lagi di database AWS dan monitoring, load balance, scaling. Cuma untuk saat ini sih saya menjelaskan dari 1 sampai 4 dulu sih, sampai storage. Oke, lanjut. Mungkin sekarang saya jelaskan tentang apa sih AWS itu. Gitu. Dulu kita tahu tentang on-premise. On-premise itu misalnya kayak server fisik ya, yang biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan untuk hosting website mereka atau aplikasi mereka. Servernya itu di-manage oleh AWS, dan kita hanya manage untuk di satu servernya aja, misalnya lebih ke dalamnya saja. Misalnya kita kan biasanya kalau server ada akses SSH ya, kita hanya manage dari dalam situ aja, dalam servernya aja sih. Kita tidak manage soal network, kita harus setting manual lagi di data center, tidak perlu. Oke, untuk cloud computing itu berbeda dengan on-premise. Untuk setupnya juga membutuhkan waktu dan dana yang tidak sebesar on-premise lah ya, karena on-premise kan kita harus beli server fisiknya dulu dan sewa data centernya, lalu kita per bulannya ada dari data center berapa, itu tidak membutuhkan dana yang banyak, tidak sedikit lah ya. Kelebihannya adalah dari cloud computing itu biaya sesuai kebutuhan. Dari AWS itu biasanya sih untuk billingnya itu dia per jam. Jadi misalnya kita menyewa untuk isi itu billingnya itu berjalan per jam. Jadi kalau misalnya kita memakai 3 jam, itu tidak akan dibayar sebulan. Kita hanya bayar 3 jam itu saja gitu. Dan 3 jam itu kita matikan, itu kita hanya bayar 3 jam itu saja. Lalu mudah untuk merubah spesifikasi. Scale up, scale down-nya itu mudah. Kita hanya tinggal modify aja untuk instance-nya. Deploy-nya juga sangat cepat. Kita hanya membutuhkan dengan UI, kita tinggal klik-klik saja untuk deployment satu servernya. Karena itu development bisa fokus ke dalam developmentnya itu. Karena kita hanya klik-klik untuk pembuatan servernya, nggak usah setting-setting lagi. Dan region-nya itu banyak untuk AWS. Jadi kalau misalnya kita butuh high available, kita bisa deploy di multi region. Mungkin untuk ini bisa detailnya di selanjutnya sih. Lalu interaksi dengan AWS itu bagaimana sih? Nah, seperti yang kita tahu, yang pertama itu AWS Management Console. Ini benar-benar interaksi yang sangat basic. Management Console itu web UI-nya dari AWS, bisa dibuka dengan browser. Itu kita tinggal klik-klik, itu misalnya membuat server hanya klik ke EC2, terus create instance seperti itu.
Ini untuk mengirim konsol itu GUI, lalu CLI. CLI itu interaksi menggunakan tools command prompt lah istilahnya ya. Kalau misalnya untuk Windows atau Mac itu memakai CLI bisa. Jadi contohnya misalnya kita harus install dulu AWS CLI, terus kita configure untuk menambahkan key untuk CLI itu, access key dan secret key. Lalu setelah dikonfigur, kita bisa interaksi dengan itu dengan komen-komen ya. Misal contoh untuk list bucket S3, kita bisa menuliskan komen AWS S3 IP list bucket, itu nanti akan hasilnya akan list bucket yang ada di akun AWS kita. Lalu ketiga, terakhir itu AWS SDK. Nah, untuk SDK ini mungkin lebih ke developer ya untuk SDK ini. Jadi dari AWS sudah provide SDK untuk interaksi aplikasi kita ke dalam backend mereka gitu misalnya. Nah, biasanya sih untuk SDK ini kalau misalnya kita membutuhkan aplikasi yang butuh interaksi juga dengan AWS seperti create instance atau ya banyak sih sebenarnya sama seperti CLI juga. Untuk pemrograman didukung itu banyak, ada C++, Go, Java, JavaScript, .NET, Node.js, PHP, Python, Ruby, Rust, dan Swift. Emang untuk SDK ini sih lebih ke developer ya, untuk membuat developer, dan aksesnya itu sama seperti CLI, dia membutuhkan akses key dan secret key. Oke, kita lanjut. Nah, yang terakhir dari itu introduction. Nah, ini kan setelah kita, misalnya kita daftar ya ke AWS, dan daftar itu kita menggunakan email dan password. Nah, akun ini dinamakan root user, dan root user ini kita bisa melakukan apa saja di dalam akun AWS tersebut atau disebut sebagai admin. Nah, kredensialnya untuk root user itu pertama email dan password yang awal register, lalu access key itu ya biasa user itu biasa sih untuk aplikasi CLI atau AWS SDK itu bisa memakai access key. Lalu best practice-nya untuk pengamanan root user-nya itu menggunakan strong password, lalu menggunakan MFA. MFA itu bisa menggunakan fisik, itu ada device seperti USB ya, itu MFA, atau bisa aplikasi seperti Google Authentication atau OT. Itu yang umum digunakan. Lalu jangan share root password. Kalau bisa, kalau misalnya memang orang lain membutuhkan, kita bisa membuat user IAM lagi untuk user tersebut. Jadi user root itu kalau bisa jangan di-set. Terus disable unused access key. Nah, root password itu kan, root user itu kan sebenarnya benar-benar administrator ya, seperti admin ya. Kalau misal ada access key yang tidak dikenal atau udah lama tidak dipakai, lebih baik dihapus, karena jika ada yang menggunakan itu, mereka akan bisa akses ke semua akun AWS kita. Semua operasional itu bisa dipakai. Kalau bisa di take out aja. Atau kalau misalnya memang membutuhkan akses key, lebih baik bikin user lagi. Jangan memakai root password. Nah, terakhir ya sama seperti di atas, untuk create IAM itu mending membuat IAM untuk everyday task. Jadi kalau memang kita membutuhkan task-task lain, misalnya kita membutuhkan untuk memakai fitur satu, lebih baik kita bikin IAM baru dan bikin access key, secret key untuk keperluan itu. Jadi jangan memakai root password seperti itu. Oke, lanjut. Untuk kedua ini sudah complete atau oke. Seperti yang kita tahu, untuk host website itu membutuhkan server, hosting website atau aplikasi. Jadi sebelum cloud kita harus menyediakan biaya dan resource yang tidak sedikit untuk hosting
sebuah website atau aplikasi. Kita harus membelinya, ya tadi yang saya bilang, membeli sebuah server, lalu ada human resource-nya, lalu maintenance server gimana, dan setting-setting di data center, dan setting di networknya. Dengan cloud computing kita dapat skip sebagian besar proses tersebut, lalu deploy server dengan cepat, seperti itu. Kelebihannya ya tadi sih ada PSUGO itu on demand, jadi billing yang kita bayar itu tidak, biasanya kan kalau server kita harus bayar sebulan gitu. Kalau misal ini kita bisa on demand, misal kita cuma memakai 3 jam dan 3 jam itu server kita matikan, itu kita hanya bayar 3 jam tersebut. Lalu scale up, scale down, mudah merubah spesifikasi ya. Misalnya kita butuh pertama kita setup di 2 CPU, lalu kita mau 4 CPU, itu gampang sekali untuk scale up, scale down-nya. Storage juga sama, gampang sekali untuk scale up, scale down. Deployment cepat ya, ini karena memang kita nggak banyak setting di server, kita dapat deployment lebih cepat sekali untuk deployment. Lalu ya multi region, kita dapat deploy ke beberapa region dengan sangat cepat. Jadi kita nggak harus ke region mana lagi untuk deploy manual gitu misalnya. Nah, lalu ada opsinya untuk compute itu apa aja. Ini virtual machine seperti yang kita tahu pada umumnya itu virtual machine biasa, VPS ya kalau misalnya memang umumnya yang dipakai. Itu kita sebut instance. Lalu AWS juga menyediakan container dan serverless. Oke, misalnya mungkin lanjut dulu. Untuk container service, container service itu mungkin kita membicarakan kelebihan kekurangan dulu kali ya, saya sedikitnya aja. Itu kontainer itu berjalan menggunakan host yang sama dengan hostnya. Jadi misalnya ke kontainer itu dia jalan di atas host yang ada gitu, host yang ada, dan host dan kernel yang ada. Virtualisasi, Oke, dan mungkin lanjut. Kontainer itu lebih ringan dari VM karena seperti yang kita tahu itu dulu ada, mungkin saya nyebutin ini ya, aplikasinya di VirtualBox itu. Kita install VirtualBox dalam satu komputer dan kita install Linux, itu kan berat ya. Tapi kontainer itu tidak, karena memang dia image itu yang diinstal sebutuhnya saja, seperti basic, dan mungkin kalau misalnya emang image kita membutuhkan Node.js, itu kita hanya butuh install dari Node.js saja, seperti itu sih. Jadi emang dia lebih ringan dari VM. Tapi memang untuk VM itu lebih powerful karena VM itu kita kan istilahnya install satu OS ke dalam virtual machine misalnya. Jadi untuk semua aplikasi-aplikasi itu memang terinstall semua dan lebih powerful aja sih untuk interaksi dibandingkan dengan kontainer yang diinstal pada image terus hanya ya aplikasi terpilih. Emang digunakan memang biar tidak berat gitu kontainer. Mungkin untuk orkestrasinya yang di AWS itu ada 2. Yang pertama itu Amazon ECS. Amazon ECS itu ini fully managed dari AWS. Untuk mungkin realnya itu sama seperti Docker Swarm kali ya. Ini tapi dengan manage-nya bisa by UI AWS, dan itu bisa scaling juga dari sana. Lalu kedua itu EKS. EKS itu yang seperti kita tahu itu Kubernetes yang disediakan oleh AWS. Ya itu ini sama sih, dia memakai Docker juga, atau untuk EKS ini ya mungkin sama ya seperti EKS yang lain, dia bersifat ya orkestrasinya aja sih sebenarnya, dia per cluster. Oke, mungkin lanjut.
Oke, lanjut. Ini compute ke serverless. Definisinya mungkin kita definisi dulu. Untuk serverless ini benar-benar tidak ada server yang kita manage sama sekali. Jadi kita benar-benar hanya push codingan, nanti mereka yang jalankan seperti itu. Terus auto scale. Jadi kalau misalnya memang coding yang kita running itu benar-benar butuh yang besar, mereka langsung auto scale secara otomatis dari AWS-nya. Lalu kalau misalnya kita tidak codingan yang kita tidak running atau tidak di hit atau tidak trigger, itu kita tidak bayar apa-apa. Itu kelebihannya dari serverless. Dan fault tolerant itu, jadi kalau misalnya memang di satu zone itu ada down atau gimana, itu dia langsung otomatis ke zone yang lain. Jadi benar-benar fully managed by AWS sih sebenarnya untuk serverless ini. Untuk selanjutnya opsinya ada dua sebenarnya, ada Fargate dan Lambda. Untuk Fargate ini memang dia bentuknya hampir sama seperti instance biasa sebenarnya. Tapi ini instance-nya benar-benar fully managed by AWS. Dan biasanya untuk Fargate ini dipakai untuk ECS seperti yang tadi sebelum saya kasih tahu, orkestrasi di AWS. Jadi umumnya memang dipakai untuk AWS. Jadi dari ketika ACS itu butuh membutuhkan pods, itu bisa pakai Fargate sendiri. Atau memang kalau misalnya memang dia grupnya itu pakai situ, itu mereka bisa pakai situ juga. Jadi memang opsinya ada dua untuk ACS, bisa Fargate, bisa situ. Untuk Fargate ini dia ada fix resource tersendiri. Jadi misalnya kalau misalnya ECS kita settingnya di 200 mega, itu Fargate biasanya dia setnya itu yang di atas. Kalau misalnya memang tidak ada yang 200 ya, misalnya 500 mega itu untuk Fargate. Lalu lanjut ke Lambda. Lambda itu sebenarnya kita deploy function ya sebenarnya ya, function ke dalam Lambda. Tapi emang kalau bisa jalan itu memang dia biasanya mau menjalankan image sih sebenarnya. Nah, Lambda ini memang kita push kode ke dalam OS Lambda. Lalu kita bisa setting untuk VPC, bisa untuk setting variabel dan kita bisa setting triggernya apa aja. Kita bisa bikin endpoint URL. Dan Lambda ini sebenarnya seperti yang dijelaskan tadi, ini kalau misal idle memang tidak bayar sama sekali gitu misalnya. Dia bayar hanya saat function itu di-trigger, berapa lama dan resource yang kepake itu berapa gitu misalnya. Itu benar-benar serverless ini memang kalau misalnya fungsinya hanya dikit bisa taruh Lambda, mungkin bisa taruh Lambda sih karena memang lebih murah untuk yang Lambda ini. Oke, lanjut. Oke, setelah compute kita lanjut ke networking. Networking ini biasanya emang dibilang VPC namanya, yaitu Virtual Private Cloud. Itu punya AWS, itu benar-benar isolate network dari akun kita. Dan VPC itu kita tidak hanya bisa bikin satu, tapi bisa bikin multiple VPC dalam akun kita. Contoh misalnya kita mau bikin satu VPC public yang bisa akses ke internet, atau VPC yang private yang hanya bisa diakses dalam akun kita sendiri gitu. Oke, VPC ini sebenarnya walaupun isolate, kita bisa menyambungkan antar VPC sebenarnya dengan namanya VPC peering sebenarnya kayak seperti itu. Oke, terus faktor-faktor mungkin awalnya kita bikin faktor-faktor apa sih untuk kita membuat VPC itu. Faktor itu VPC name, itu untuk nama VPC apa sih? Misal kita mau memisahkan antara development dan staging, kita bisa bikin VPC development atau VPC production seperti itu. Dan ini benar-benar terpisah untuk network system VPC. Lalu region mana?
Ya kalau region sih kita emang di RWS banyak ya, seperti Singapura atau Tokyo, atau kita bisa bikin VPC di region mana kita pilih. Lalu IP range, untuk IP range itu biasanya dari mereka di set untuk IP/16 ya, karena VPC ini digunakan untuk di satu region. Satu region itu biasanya ada beberapa AZ, availability zone, biar kita bisa membuat beberapa subnet untuk setiap availability zone tersebut, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, tadi ini seperti saya bilang, ini tentang subnet. Subnet itu jadi kita dalam satu AZ, availability zone, kita bisa membuat beberapa subnet. Lalu itu kita juga bisa ya, karena itu banyak lah sepertinya biar IP-nya banyak. Seperti misalnya kita mau pisahkan antara public private di AZ1, kita bisa bikin satu-satu tuh AZ1 public subnet, AZ2 public subnet, seperti itu. Lalu jika kita mau bikin subnet infrastruktur yang tidak bisa diakses dari luar, kita bisa bikin private subnet juga dalam situ. Jadi dalam AZ itu bisa multiple subnet ya. Atau misalnya kita mau pisahkan lagi dengan yang lain, bikin misalnya Lambda, pisahkan lagi dengan subnetnya, kita bisa bikin seperti itu sih. Lalu untuk multiple subnet itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk multiple subnet ini sebenarnya kita bisa bikin untuk setup high availability. Karena kalau misalnya kita setting di satu AZ, misalnya availability zone 1 dan zone 1 itu down, full down semua gitu ya. Nah, maka kita masih punya untuk availability zone 2. Kalau misalnya kita setup di 2 AZ yang multi AZ seperti itu. Jadi subnet ini sebenarnya memang sangat penting sih untuk kayak routingan seperti itu. Jadi kalau misalnya memang ini lebih ke high availability ya. Jadi kalau misalnya dia ngecek di zone 1 mati, dia bisa langsung switch ke itu 2. Dengan ini dibantu dengan namanya load balance sih sebenarnya. Mungkin nanti dijelaskan lagi di sesi nanti. Oke. Lanjut, dalam VPC itu ada gateway juga sebenarnya. Nah, gateway ini penting karena emang ini digunakan untuk mengakses network di luar VPC tersebut. Yang pertama itu ada internet gateway. Internet gateway itu digunakan VPC tersebut untuk mengakses ke internet. Jadi kalau misalnya kita nggak punya internet gateway, itu di server-server dalam VPC itu memang dia nggak bakal bisa connect kemana-mana. Hanya dalam satu network itu aja. Mau kita, misalnya kita ada update dari thread, itu tidak akan bisa. Jadi internet gateway itu dibutuhkan untuk kebutuhan mengakses internet. Jadi kalau misalnya emang kita butuh akses dari luar, itu kalau bisa emang kita butuh internet gateway. Dan itu dari satu VPC itu satu internet gateway, hanya dibutuhkan satu. Lalu kedua, itu virtual private gateway. Ini biasanya digunakan untuk satu VPC connect ke network di luar AWS sih sebenarnya. Biasanya kantor misalnya dia punya network sendiri untuk user, untuk server, jadi dia punya network sendiri dan dia punya router sendiri, gateway sendiri. Nah, gateway tersebut bisa connect ke virtual private gateway kita, AWS. Nah, setelah connect, itu dia bisa akses directly langsung ke infrastruktur AWS tersebut, langsung melewati VPN tersebut, virtual private itu. Jadi tidak melewati internet lagi. Karena mungkin ini sih lebih ke security sih mungkin biasanya ya kalau dipakainya. Karena concernnya kalau misalnya memang infrastruktur tersebut benar-benar private, tidak bisa diakses internet, ini benar-benar solusi untuk case tersebut sih. Lalu terakhir ada Reconnect. Ini Reconnect ini sebenarnya jarang digunakan, tapi memang ada. Ini
sebenarnya benar-benar direct AWS dari Connect itu koneksi langsung dari yang biasanya digunakan dari data center ke infrastruktur AWS. Jadi dia biasanya ada provider sendiri untuk koneksi AWS dari Connect tersebut, dan dari biasanya sih emang dia Connect-nya itu langsung udah memakai fiber optik, jadi tidak menggunakan VPN, Virtual Private Gateway seperti sebelumnya. Jadi benar-benar dari on-premise di dalam data center connect langsung ke infrastruktur AWS menggunakan fiber optik seperti itu. Ini sebenarnya jarang dipakai sih, karena ini dari yang saya dengar sih memang dari infonya memang nggak murah juga sih untuk dari koneksi tersebut. Oke, lanjut. Sekarang kita ke routing. Nah, routing ini sangat perlu. Ini benar-benar perlu karena ini kita bisa manage untuk kemana saja sih route yang kita butuhkan. Misalnya satu subnet ke subnet yang lain itu kita butuh routing seperti itu. Ini benar-benar penting untuk network kita. Defaultnya itu dalam satu VPC itu bisa connect ke semua ke lokal, itu memang itu defaultnya mereka. Lalu kalau misalnya kita membutuhkan punya internet gateway di AWS, itu biasanya kita masukkan lagi untuk routing, atau kalau misalnya memang dari web UI-nya kita bisa klik-klik aja, sebenarnya itu otomatis routingnya akan terbuat. Bukan connect antara satu subnet dengan subnet yang lain, itu kita bisa setting di routing subnet 1 untuk bisa akses ke subnet 2, lalu subnet 2 juga harus disetting untuk satu. Jadi routing ini memang sangat penting sih untuk setting tersebut, karena tapi untuk defaultnya sebenarnya untuk kalau misalnya satu VPC itu sudah bisa connect sendiri. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita ke VPC security. Nah, ini sebenarnya untuk seperti firewall ya, sebenarnya firewall dari VPC tersebut. Ada dua jenis untuk security ini dari network ACL dan security group. Network ACL itu sebenarnya di level VPC sebenarnya untuk network ACL. Kita seperti gambar di samping kita bisa lihat untuk defaultnya itu allow semua untuk di network ACL ya. Tapi kita bisa setting sendiri sebenarnya. Kalau misalnya memang kita hanya membuka port beberapa, kita bisa setting lagi dengan langsungnya dari web interface-nya. Misalnya kita mau buka port 80 saja dalam satu visi itu, karena sama 443, kita bisa langsung setting situ ya. Tetapi nanti yang memakai VPC tersebut hanya bisa akses inbound ke 80 dan 43. Karena itu memang untuk ini biasanya memang jarang dipakai, karena lebih ke apa ya, membutuhkan defaultnya saja sih kalau misalnya untuk network ACL. Nah, selain network ACL, kita bisa ke security group sebetulnya. Security group itu sama seperti network ACL, kita bisa setting untuk port apa saja sih yang dibuka gitu. Dan defaultnya memang kalau misalnya untuk security group itu inboundnya defaultnya defaultnya tidak bisa diakses. Jadi kita harus buka satu-satu untuk port apa sih yang dibutuhkan, karena memang security group ini dia nempelnya di satu instance. Jadi memang best practice-nya membuka hanya port yang dibutuhkan dalam instance tersebut saja. Misal security group database kita hanya buka 3306, itu memang defaultnya seperti itu. Atau misalnya saat kita membuat PC itu baru, biasanya defaultnya yang dibuka hanya 22 saja. Itu hanya port SSH. Lalu itu hanya kita bisa setting dari SSH, connect SSH. Lalu setelah itu kita bisa update lagi
Misalnya kita install Nginx atau Apache web server, kita bisa buka dari security group saja. Tambahkan inbound ke 80 dan 43 seperti itu. Biasanya sih memang kita hanya setting dari satu group saja, karena ya memang dibutuhkan situ aja sih kalau misalnya ini, karena network KCL itu jarang-jarang sih dibuka. Lanjut. Oke. Untuk network selesai, mungkin kita lanjut ke storage. Oke, ini tipe-tipe storage yang ada di AWS. Yang pertama itu file storage. Itu bisa dibilang hampir sama seperti NAS dalam AWS. Jadi misalnya tapi lalu block storage itu yang biasa digunakan untuk setiap instance. Biasa nempel ke instance. Lalu object storage itu lebih contohnya ke S3 sih sebenarnya. Jadi misalnya satu file dibuat objek, lalu setiap file tersebut bisa kita akses dari URL sendiri sih. Mungkin lanjut lebih detailnya. Oke. File storage itu jadi seperti yang tadi saya bilang sih, file storage itu lebih seperti NAS sebenarnya. Seperti NAS, dia cuma kalau NAS kan biasanya kita set install harddisknya, dan itu hanya dapat kita simpan file sebesar harddisk yang di itu. Cuma untuk file storage ini di AWS itu bisa scale. Jadi jumlah file yang kita upload itu bisa berapa aja sih. Jadi itu sebenarnya auto scale sih, tergantung dari file yang kita punya. Dan kita bayar memang dari size tersebut biasanya. Terus kelebihannya dia memiliki web interface di AWS Console. Jadi kita bisa manage, bikin folder atau upload file-file itu dalam AWS Console. Lalu untuk file storage ini bisa connect ke multiple instance. Jadi misalnya kita butuh sharing storage di beberapa instance, kita bisa connect-kan ke beberapa instance tersebut. Jadi dari instance ini misalnya ada update, dan itu bisa langsung diakses dengan instance yang lain. Jadi ini benar-benar real time ya, seperti untuk jadi ke semua instance yang bisa connect tersebut gitu ya. Dan opsi-opsinya sebenarnya ada dua, Amazon EFS dan FSx. Jadi ya Amazon EFS sebenarnya ini dari AWS sendiri. Dia namanya Elastic File Storage ya, File Storage. Seperti saya bilang tadi sih, ini memang sama seperti NAS ya, seperti yang dari bisa connect ke multiple instance. Lanjut mungkin ke FSx ini sebenarnya masih bisa dibilang baru sih. Dia buatan NetApp ONTAP sebenarnya dari FSx ini. Jadi FSx ini memang dari NetApp itu dia solusi untuk dari perusahaan-perusahaan yang masih on premise, file-file yang masih on premise itu bisa ke cloud semua sih, bisa di backup atau bisa migrasi ke cloud seperti itu. Jadi mungkin bisa dicari sih untuk network kontak ini, karena memang kita juga masih jarang dipakai karena kita nggak terlalu, kita sudah cloud semua sih. Jadi mungkin ini solusi untuk yang dari on premise mau pindah ke cloud sih untuk file-file. Oke. Lanjut mungkin ke EBS ya. Block storage. Oke, ini bisa dibilang block storage ini namanya Elastic Block Storage sebenarnya. Nah, beda dengan file system EFS atau Elastic Block Storage, file system ini hanya bisa dikoneksi ke satu instance. Jadi satu compute itu hanya satu block storage hanya bisa dikonekkan satu instance seperti itu. Nah,
EBS ini bersifat detachable. Jadi walaupun kita tidak ada compute-nya, kita bisa detach lalu attach lagi ke compute lain seperti itu. Nah, EBS ini bisa bersifat distinct karena bersifat eksternal. Jika terjadi misalnya ada isu di komputer nih, kita bisa detach lalu attach ke yang lain juga. Itu benar-benar dan data yang ada di dalam EBS itu aman. Jadi ini benar-benar distinct, nggak bergantung pada satu komputer sendiri. Tapi ini limited size. Jadi kalau misalnya tidak seperti fast storage itu kan, jadi apa yang kita upload dia scaling. Kali ini enggak. Jadi kita set dulu ke misal kita berapa 10 giga gitu misalnya, untuk kita set ke 10 giga, baru kita bisa attach seperti itu. Tapi memang untuk ini bisa di scaling sebenarnya. Nanti mungkin kalian saya jelaskan di setelahnya. Lalu selanjutnya ini bersifat one-on-one connection, itu seperti saya bilang satu IBS itu satu instance. Itu tidak bisa multiple kalau misalnya untuk EBS. Lanjut mungkin ke scalingnya. Scalingnya itu ada dua sebenarnya. Scalingnya bisa increase volume atau attach multiple volume. Jadi gini, yang kita tahu isi itu kan hanya compute sendiri, compute saja gitu ya. Dan kita bisa defaultnya kita punya setelah bikin satu instansi itu defaultnya satu EBS atau storage, itu udah defaultnya. Nah, kalau misalnya kita kurang dari storage itu, kita bisa scaling volume tersebut. Misalnya kita dari 10 kita mau jadi 20, kita bisa modify dulu dari EBS tersebut, lalu setelah modify memang itu kita tidak otomatis berubah di server, kita harus ada operasi lagi dari situnya, dari dalam servernya. Tapi untuk scaling ini benar-benar tidak membutuhkan restart server, benar-benar bisa langsung berubah dari 10 itu ke 20. Oke, itu opsi pertama untuk scaling EBS. Opsi kedua itu kalau misalnya kita tidak membutuhkan besar dalam main storage-nya, kita bisa bikin satu EBS lagi dan attach ke dalam compute instance tersebut. Jadi di satu instance EC2 instance akan memiliki dua storage. Misalnya untuk yang pertama kita nyalakan namanya main storage ya. Yang kedua namanya volume 2. Jadi kita bisa misalkan gitu, ada dua istilahnya, kalau misalnya PC itu dua drive kali ya, istilahnya dua drive, kita bisa pisahkan file-file untuk misalnya file 2 untuk file web server, yang file 1 hanya OS. Jadi kita bisa seperti itu. Ini scaling dari IBS sih opsinya. Jadi tergantung dari kita mau membutuhkan yang mana. Oke, untuk tipe volumenya, tipe volume ada dua sebenarnya. Dia ada SSD dan HDD, atau hard disk itu dinamakan magnetic di dalam konsolnya. Nah, SSD itu ada dua jenis juga sebenarnya. Namanya GP2. Itu untuk GP2 itu dia tidak ada bisa setting IOPS, IOT per second lah istilahnya, IOT IOPS-nya. Jadi IOPS-nya itu benar-benar bergantung pada besar storage. Jadi kalau misalnya kita mau di scaling sepertinya dari 10 ke 20, itu bisa berubah IOPS-nya. Itu otomatis dari sana sih, dari OS-nya. Lalu ada namanya GP3. Ini yang generasi barunya ya untuk GP3. Jadi kalau di GP3 ini kita bisa setting besar size-nya maupun besar IOPS-nya. Jadi benar-benar kita dynamic sih, dynamic. Kita misalnya kita mau hanya 10 giga cuma IOPS-nya kita besarkan, itu sebenarnya bisa di GP3. Dan yang saya baca sih emang GP3 ini bisa lebih murah karena kita bisa setting IOPS-nya yang kita butuhkan saja sih sebenarnya. Lalu untuk HDD magnetic ini sebenarnya udah jarang dipakai ya, karena ini udah model lama. Cuma memang ini ada dua tipe, namanya standar dan ini dan standar dan cold. Jadi kalau misalnya memang kita tidak mau yang murah, kita bisa memakai HDD ini atau magnetic. Ini benar-benar untuk
price memang lebih murah dari SSD. Dan apalagi untuk yang cold itu benar-benar dia masih di bawah lagi yang standar. Jadi yang saya baca memang di cold dan standar ini dipisah dan IOPS juga sih. Ya kalau nggak salah untuk standar ini dia 500 Mbps dan cold type ini 250 Mbps. Jadi memang kalau misalnya memang kita butuh storage hanya untuk misal backup atau kita bisa butuhkan standar cold type ini atau standar HDD ini. Oke. Mungkin ada operasi-operasi lain sebenarnya dari misalnya snapshot. Jadi snapshot digunakan kalau misal untuk berjaga-jaga saja sebenarnya. Kalau misalnya emang ada file kita rusak, jadi kita masih ada snapshot atau backup di EBS tersebut. Jadi kalau misalnya emang kita harus snapshot dan ternyata kedepannya rusak dari EBS kita atau ada file-file yang rusak, kita bisa attach snapshot tersebut ke dalam compute lagi gitu saya. Jadi itu benar-benar gampang lah saya untuk restore-nya seperti itu. Baik, lanjut. Nah, ini lanjut mungkin ke object storage. Oke, object storage ini sebenarnya stand alone ya. Dia berdiri sendiri, tidak bergantung pada compute seperti FS atau block storage. Jadi benar-benar berdiri sendiri. Kita bisa langsung upload ke sana dan file bisa langsung kita akses. Lalu dia menyimpan file sebagai objek. Jadi ini nanti ada metadatanya. Jadi kita dalam bucket dan nama file tersebut bisa langsung jadi objek sendiri. Nanti kita jelasin. Nah, jadi setiap objek juga memiliki satu URL sendiri. Jadi misalnya kita upload file backup. Namanya backup 1 lah, backup zip. Nah, nanti di dalam URL itu akan ada nama bucketnya, prefixnya, dan nama file tersebut. Jadi benar kalau setiap kita upload kita dapat mengakses langsung URL tersebut untuk ini filenya. Konsepnya itu ada 2. Jadi namanya bucket. Jadi kita nggak bakal bisa upload file ke S3 tanpa bikin bucket dulu. Jadi bucket ini nanti dibutuhkan untuk URL dari domain URL dari objek yang mau kita upload, lalu objek key. Objek key ini biasanya sih emang nama file yang kita upload. Jadi biasanya untuk URL itu nama bucket, domain AWS, / prefix itu bisa dibilang itu folder-folder. Lalu nama objek itu adalah nama file yang kita upload. Jadi konsepnya itu seperti itu. Nanti setiap yang kita upload kan dapat URL seperti itu. Oke, mungkin ke use case-nya. Use case-nya itu satu sebagai backup ya. Ini sangat mudah untuk backup misalnya kita punya backup zip atau backup database, kita bisa langsung upload aja ke sana. Jadi dan opsi ini sebenarnya sangat murah karena emang S3 itu nggak terlalu mahal seperti block storage ini. Lalu mudah media hosting misalnya kita punya video yang mau di-share ke website atau kemana, kita bisa langsung upload ke S3. Lalu software delivery, misal kita punya mau membuat aplikasi atau APK ya, misalnya kalau misalnya Android APK, kita bisa upload ke S3 dan kita bisa share URL tersebut ke user-user yang lain gitu. Jadi bisa langsung software delivery cepat sekali. Lalu untuk data lake ini biasanya kalau bisa emang dipakai untuk tim data, dia kalau misalnya biasanya sih kalau ini lebih ke ETL ya, ETL. Jadi dari database yang aslinya terus disimpan ke dalam S3 sebagai data lake, itu bisa sebenarnya. Jadi tapi untuk ini sebenarnya data itu selalu append. Jadi misalnya setiap perubahan itu nggak overwrite, dia selalu nambah terus.
itu bisa sebagai data lake. Lalu sebagai static website, nah ini sebenarnya S3 ini bisa kita jadikan static website sebenarnya. Ada pilihan di S3 itu bisa hosting static, jadi misalnya kita ada source code HTML nih, dan kita bisa upload ke S3, lalu kita bisa setting sih di sana kalau misalnya untuk file tersebut ini bisa sebagai website kita gitu misalnya. Cuma ini hanya bisa statik doang sih, misalnya statik dia hanya HTML atau CSS seperti itu. Kalau misalnya untuk PHP itu tidak bisa. Lalu ya static content use case-nya itu ya misalnya kita mau upload aset atau aset seperti image atau ya CSS bisa juga seperti itu, CSS atau ya video seperti yang tadi itu bisa itu. Dan opsi ini sebenarnya memang S3 ini bisa dibilang sangat murah untuk storage dan apa ya, ini kalau misalnya memang stateless memang dianjurkan untuk memakai S3 sih, aplikasinya kita aplikasi stateless gitu ya. Untuk aset-asetnya kalau bisa jangan di dalam aplikasinya tapi di S3. Oke, lanjut ke security-nya. Nah, security-nya sebenarnya ada dua. Untuk mengakses aset-aset dalam S3 itu ada dua sebenarnya untuk security-nya. Kita dapat menggunakan IAM Policy, itu biasanya di IAM Policy itu biasanya ada user untuk mengakses ke S3. Jadi kita memberikan satu policy untuk read atau write atau ya full ke dalam satu user, lalu policy tersebut kita enable untuk akses S3. Jadi yaitu nempelnya di per user lalu ke bucket policy. Nah, bucket policy ini nempel di setiap bucket masing-masing. Jadi dalam bucket ini kita bisa setting ya seperti tadi, siapa aja yang bisa akses. Lalu kita juga bisa setting mungkin course-nya juga mungkin bisa kita setting di situ agar yang bisa akses hanya website mana aja, itu kita bisa setting. Nah, untuk security sih dua itu saja sih. Lanjut sebenarnya ada storage class juga sih. Storage class dia ada standar itu yang bisa dipakai. Terus intelligent tiering, kalau intelligent sebenarnya S3 kan ada beberapa kelasnya. Yang pertama mungkin standar, infrequent access, glacier. Nah, glacier itu mungkin ada beberapa lagi. Nah, untuk intelligent tiering itu sebenarnya dia itu baru dan dia bisa ngebaca apakah file ini banyak diakses atau enggak. Jadi dia bisa menentukan nih dari S3-nya, kalau misalnya memang sering dipakai dia akan menaikkan untuk kelasnya, kalau misalnya jarang dipakai dia akan menurunkan kelasnya seperti itu. Lalu ada juga yang versioning. Versioning ini sebenarnya seperti Git lah ya untuk versioning dari itu. Jadi satu file ini enggak hanya simpan satu, tapi kalau misalnya emang nama file sama, dia yang lama akan disimpan lalu di overwrite, dan kita bisa akses yang file lama tersebut, itu namanya versioning. Dan life cycle juga sebenarnya ada lagi namanya fitur life cycle di S3. Kalau misalnya memang kita tidak membutuhkan file dalam waktu lama, kita bisa setting otomatis life cycle-nya otomatis untuk nge-delete file tersebut sih, seperti itu. Oke, untuk sekarang sih sebenarnya sudah selesai ya. Mungkin lanjut lagi nanti di selanjutnya itu pada database dan monitoring, lalu yang scaling sih. Selanjutnya sih seperti itu. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke.